Piro penyakit sampean? Oke, terus. Jadi wis kemo ya. Nang Papua krasane piye dhisik, Mas? Gak ngrasakno sampean nek turu. Larangin koyo mendadak, Mendadak ya. kayak gak sepene. Terus nang gegere kaya apa ya? Kaya lurus ngganjel ngono ya. Nggih. Mun petang wulan setengah niki lebih meh nek. Bunan nggih. Menawi 5 wulanan. Terus sing didol tiyang berjam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang bertanya ya mengenai ilmu sihir atau ilmu santet. Ada yang percaya, ada yang tidak dengan adanya santet yang seperti itu. Jadi karena banyak saudara-saudara yang bertanya, benarkah santet itu ada? Ada yang bilang, santet itu enggak ada. Sekarang begini ya teman-teman ya. Sebelum saya membahas bagaimana cara mengobati orang yang terdampak santet, sebelum orang itu terlambat untuk diobati kan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat apabila orang kena santet itu. Santet itu ada teman-teman ya. Santet itu kan bahasa kita ya, bahasa Indonesia santet kan itu. Kalau orang barat mah biasanya menyebutnya sihir kan gitu. Sihir seperti orang Arab menyebutnya sihir. Kalau orang Asia biasanya menyebutnya tenung kan seperti itu. Kalau orang Banyuwangi mah seperti saya ya sudah tahu kalau santet itu man banyak jenisnya. Ada santet putih, ada santet kuning, ada santet hitam, ada santet merah kan seperti itu. Tapi yang lebih ganas teman-teman ya, santet yang lebih ganas itu bukan santet yang dikelola oleh dukun santet atau dari para yang ahli ilmu hitam. Santet yang paling ganas itu yaitu adalah santet fitnah teman-teman ya. Ketika orang difitnah sampai orang itu nggak pede, mikir, akhirnya orang itu meninggal, itu santet paling besar. Makanya dosanya itu lebih besar daripada santet yang goib kan seperti itu. Karena santet yang goib itu mudah diobatin teman-teman ya. Tapi kalau santet diintimidasi, difitnah, ya diejek lah karena ada hal merasa dendam sama orang itu sehingga orang itu difitnah sampai macam-macam lah, sehingga orang itu mikir akhirnya jatuh sakit, akhirnya meninggal dunia. Itu dosanya lebih besar daripada santet goiban seperti itu. Jadi saudara-saudari itu perlu dipahami kalau jenisnya santet itu banyak, bukan hanya itu ya. Kalau santet guna-guna gitu gampang obatnya teman-teman ya. Yang pertama, orang yang sakit itu dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ketika kita sakit itu bersabarlah, mohon ampunan kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak bersolawat, sholat pada waktunya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau sholat teman-teman tuh melakukan sholat istiqoroh malam hari, mohon petunjuk kepada Allah seperti itu. Jadi baca-baca surat-surat pendek seperti surat Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, itu bisa menawarkan ilmu sihir teman-teman. Jadi walaupun kedengarannya bacaannya sangat mudah, tapi itu dampaknya besar sekali teman-teman ya. Jadi An-Nas, Kulhu, Al-Falaq itu jangan sepedekan, tuh luar biasa dampaknya itu. Iya, kita membacanya seakan-akan biasa-biasa saja, tapi dampaknya ketika untuk melawan kezaliman orang, bisa-bisa ilmu hitam itu balik pada pemiliknya teman-teman ya, seperti itu. Terus kurangi tidur malam, jangan tidur sore gitu. Seperti saya ini sekarang jam 1 saya belum tidur. Ya alhamdulillah saya masih belum lepas baju ya. Baru saja turun dari
rumah ibadah kan seperti itu. Sekarang saya ada di luar di halaman rumah ini. Saya ditemanin oleh anak-anak, dimana anak-anak ini yang selalu menemani saya di setiap saya itu aktivitas. Alhamdulillah teman-teman ya, ini baru sudah proses penyembuhannya, jadi alhamdulillah gitu, sudah proses penyembuhan daripada yang kemarin-kemarin itu berontak teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa, kalau saya keluar rumah nggak bisa, karena apa, saya menjaga ini pasien saya itu seperti itu. Terus yang satunya masih ada teman-teman ya, belum keluar dia, sebentar lagi ya, masih ada yang masih 2 orang yang tinggal di sini gitu. Perlu saya tangani seperti itu. Tapi Satunya alhamdulillah lebih parah teman-teman. biasanya semuplak Ini enggak seberapa, sudah mau sembuh. Kalau yang satunya masih proses, itu masih mungkin ya membutuhkan waktu 1 bulan atau 2 bulan lah untuk proses penyembuhan seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel YouTube Studio Ustadz. Semoga channel ini bermanfaat, semoga memberi edukasi kepada masyarakat luas ya. Mari kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi golongan umat yang dicintai Allah. Semoga menjadi umat yang tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain. Semoga kita menjadi umat yang benar-benar ikhlas menjalani hidup apa yang diberikan Allah kepada kita, atau apa yang dititipkan Allah kepada kita. Semoga kita itu menjadi bagian orang yang paling ikhlas. Misalkan di antara kita ada orang yang baik, semoga kita itu berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik. Seperti itulah kehidupan teman-teman. Jadi kehidupan itu jangan asal-asal melihat orang lain, jangan asal melihat orang lain itu hidupnya enak, bahagia, jangan iri. Kalau kita melihat orang yang hidupnya lebih rendah daripada kita, kita jangan sampai menghinanya. Karena apa? Semua itu adalah hamba-hamba Allah, adalah ciptaan Allah. Terus apabila kita berjumpa dengan saudara yang setanah air, maksudnya setanah air itu yang beda agama, jadi kita jangan sampai kita itu menjelek-jelekan agama yang mereka yakini. Kita itu sama-sama Allahu a'lam teman-teman ya. Walaupun kita misalkan beragama Islam, terus bisa dikatakan yang sering diucapkan itu Nahdlatul Ulama misalkan, tapi kalau akhlak kita tidak baik, menghina agama lain, mengkucilkan aliran lain, atau membagus-baguskan agama kita, membagus-baguskan aliran yang kita anut, itu termasuk bukan golongan orang yang berakhlak teman-teman ya. Jadi kita harus memahami, jadi karena di dalam hati kita itu ada 3 sifat binatang, yaitu dengki, hasud, serakah. Bunuh ketiga-tiganya itu agar kita itu menjadi manusia yang benar-benar ikhlas menjalani hidup, manusia yang benar-benar lillahi ta'ala, kan seperti itu. Ketika saya ditanya oleh Ustadz, oleh Gus-Gus, ketika kamu beribadah, misalkan melakukan kebaikan, ibadah tuh banyak teman-teman ya, termasuk tidur ibadah, makan ya ibadah, mandi ya ibadah, bekerja ya ibadah, kan seperti itu. Ketika ada yang bertanya, termasuk yang sering dinilai oleh orang itu ketika kita sodako. Ketika sodako ditanya sama orang, tujuannya apa sodako ini? Tujuannya kalau saya itu bukan surga, bukan neraka. Cuman tujuan saya satu teman-teman. Ketika saya melakukan kebaikan, tujuan saya satu, hanya ingin mengharap mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ridha Allah. Nah, ridha Allah mudah didapat itu intinya itu begini teman-teman ya. Kalau teman-teman sholat pada waktunya, tepat pada waktunya, teman-teman itu puasa pada di bulannya, haji pada musimnya,
Tapi teman-teman tuh akhlaknya nggak baik, suka menghalangi kebahagiaan orang lain, itu semuanya tertolak teman-teman ya. Jadi itu bisa dikatakan orang paling bangkrut dunia akhirat kan seperti itu. Dia menghabiskan rezekinya untuk berbuat baik, tapi akhlaknya tidak beradab gitu. Oh ya teman-teman ya, saya belum lupa tadi kan saya masih punya satu pasien lagi yang butuh proses mungkin ya 1 bulan sampai 3 bulan ya. Beda dengan di sebelah kiri saya ini kan sudah ya agak membaik lah, mungkin ya 1 minggu atau 2 minggu itu sudah mulai apa ya, sudah bagus lah. Sekarang ini masih pakai katok pendek kan, teman-teman tahu sendiri ya, pakai katok pendek sekarang. Tapi kan sudah alhamdulillah sudah proses ya, ini sudah proses. Memang orangnya pemalu teman-teman ya, dia itu kalau sudah dinggruk ke bawah itu ya, sudah apa menghadap ke bawah itu biasanya itu ngiler teman-teman, jadi biar nggak kelihatan ilernya. Nah ini yang saya bilang tadi itu, yang apa, proses penyembuhan ini masih lama teman-teman ya, masih butuh waktu 1 sampai 2 tahun kalau ini, bukan hanya berbulan-bulan. Ini lumayan parah teman-teman ya, ini lumayan parah ya. Jadi butuh Isi dulu cara apa Bi? Eh? Cara Sok kipal. karena ini masuk itu aku nduwe cara manggang burung.